Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UPPPG tahun 2024, model baru yaitu SJT dan PCK. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang mengevaluasi pembelajaran dan melaksanakan tugas profesi, di mana mengevaluasi pembelajaran ini masuk kepada kompetensi lulusan PPG 3 dan melaksanakan tugas profesi itu masuk kepada kompetensi lulusan PPG 1 atau SJT-nya. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Namun sebelum kita bahas soalnya, Bapak Ibu Guru, di sini kita bedah dulu kompetensi lulusan PPG 3, yaitu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan mengevaluasi pembelajaran ini. Karena nanti soalnya tidak akan jauh dari kisi-kisi yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita akan bahas soal yang pertama yang terkait dengan kompetensi lulusan PPG 3. Seorang guru akan mengajar materi dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah titik-titik. A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual. B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural. C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. Yang D. Lembar observasi dan wawancara. Kemudian yang E. Lembar penilaian produk. Nah, untuk soal yang ini Bapak Ibu Guru, kita bedah dulu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bentuk instrumen penilaian. Nah, instrumen itu artinya adalah alat, Bapak Ibu Guru ya, alat untuk menilai yang terkait dengan soal yang diberikan. Soal yang diberikan di sini adalah mengajarkan materi pada kompetensi dasar, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tulis. Nah, ketika Bapak Ibu Guru diberikan pertanyaan terkait dengan instrumen, maka Bapak Ibu Guru harus melihat di kompetensi dasarnya yaitu terkait dengan kata kerja operasionalnya. Nah, menciptakan ini merupakan kata kerja operasional. Nah, Bapak Ibu Guru, kalau orang yang menciptakan, pasti itu akan mendapatkan produk baru atau sesuatu hal yang baru. Maka di sini kalau dia menciptakan kembali teks anekdot, maka dia akan mendapatkan produk baru. Kemudian di sini diperjelas lagi dengan kompetensi dasar itu 4.6. Nah, kompetensi dasar 4.6 itu masuk ke dalam aspek apa? Yaitu aspek keterampilan. Nah, menciptakan itu termasuk ke dalam aspek keterampilan. Nah, kalau untuk menilai aspek keterampilan itu Bapak Ibu Guru, jadi apakah yang mana? Apakah A, tes tertulis? Nah, kalau tes tertulis Bapak Ibu Guru jelas ini untuk menilai aspek pengetahuan. Maka jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B, tes lisan. Nah, kalau untuk tes lisan Bapak Ibu Guru itu termasuk ke dalam tes pengetahuan atau aspek pengetahuan. Maka jawaban yang B salah. Kemudian jawaban C, tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. Tes pilihan ganda ini juga jelas merupakan pengetahuan. Maka untuk jawaban yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, lembar observasi dan wawancara. Nah, lembar observasi dan wawancara ini kita simpan dulu ya. Karena lembar observasi itu kita gunakan untuk menilai aspek keterampilan dan juga aspek sikap. Jadi dua gunanya untuk lembar observasi. Kemudian yang E, lembar penilaian produk. Nah, lembar penilaian produk itu adalah ada sesuatu yang baru atau ada karya yang diciptakan. Karya yang diciptakan. Nah, yang E ini juga kita simpan karena kedua jawaban yang ada di D dan E ini merupakan termasuk ke dalam aspek keterampilan. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah D atau E? Nah, yang lebih tepat adalah jawaban E karena jawaban E itu sesuai dengan
yang ada di dalam kompetensi dasar, yaitu menciptakan kembali teks anekdot. Berarti nanti siswa itu harus bisa menciptakan kembali atau menghasilkan karya yang diciptakannya, yaitu berupa teks anekdot. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Pada kompetensi lulusan PPG 1, yaitu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa usaha. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tugas keprofesian seorang guru sebagai pendidik dulu. Ini yang akan kita bahas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Guru untuk mengikuti bimbel UPPCK kami bahas sesuai dengan soal-soal terakurat. Nah, kemarin kita sudah mengadakan bimbel Bapak Ibu Guru untuk UPPCK di bulan November dan Desember. Alhamdulillah semua peserta kami itu lulus Bapak Ibu Guru ya, 100% lulus. Untuk daftar Bapak Ibu Guru silakan ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan 10 pertemuan, kemudian akan mendapatkan gratis e-book, gratis studi kasus, gratis 11 tryout, kemudian gratis 10 video rekaman bimbel, dan juga gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, untuk pelaksanaannya nanti Bapak Ibu Guru dari tanggal 23 Februari sampai dengan 7 Maret 2024. Biaya hanya Rp200.000 saja. Untuk pembahasan soal itu sangat mudah dipahami Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang terkait dengan kompetensi lulusan PPG 1 ini Bapak Ibu. Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Apakah yang A menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman? Kemudian jawaban B, menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Kemudian yang C, menolak tugas karena belum berpengalaman dan tidak memahami acara pentas seni. Kemudian yang D, melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Yang E, menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, untuk menjawab soal ini Bapak Ibu Guru, ini kita jawab sesuai dengan tindakan profesional. Apa itu tindakan profesional? Tindakan profesional adalah melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya. Nah, jadi ketika nanti di sekolah kita diberikan tugas oleh kepala sekolah, maka kita wajib untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik kita itu sudah berpengalaman atau tidak, baik kita itu sudah senior atau tidak. Tidak ada alasan senior atau tidak, Bapak Ibu Guru. Yang penting Bapak Ibu itu harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini jawaban yang mana? Kalau yang A itu jelas salah Bapak Ibu Guru ya, karena menolak tugas. Kalau kita menolak tugas berarti di sini kita tidak profesional. Tidak profesional di dalam bekerja. Kemudian jawaban B, menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Menerima tugas ini sudah tepat Bapak Ibu Guru, maka untuk jawaban B saya akan simpankan dulu. Kemudian jawaban C, menolak tugas. Nah, kalau ada jawaban menolak tugas Bapak Ibu Guru, maka itu jelas salah. Dan ini merupakan menunjukkan Anda tidak profesional di dalam bekerja. Kemudian jawaban D, melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Nah, untuk jawaban D ini tidak ada kata menolak. Nah, tetapi di sini ketika Bapak Ibu diberikan tugas, maka Bapak Ibu guru harus jawab menerima tugas tersebut. Nah, maka jawaban D ini jelas salah karena tidak menampilkan apakah Anda itu mau menerima tugas atau tidak. Berarti di sini tidak menampilkan
Anda mau mengerjakan tugas tersebut. Kemudian untuk jawaban E, menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, karena di dalam soal itu posisinya Anda yang diberikan tugas tersebut belum memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, walaupun Bapak Ibu di sini belum memiliki pengalaman, maka Bapak Ibu guru harus siap untuk menerima tugas tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah jawaban B atau E? Nah, yang lebih tepat di sini adalah jawaban E, Bapak Ibu guru, yaitu kita menerima dan melaksanakan tugas. Nah, selain menerima, kita juga harus melaksanakan tugas tersebut sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, kalau kita menjawab jawaban E ini, itu menunjukkan sikap kita orang yang terus berkomitmen terhadap pekerjaan, profesional, dan juga orang yang mau terus belajar, Bapak Ibu guru ya. Maka jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Kalau jawaban B itu letak salahnya adalah Anda mengusulkan guru pendamping lain untuk berpengalaman untuk ikut serta. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu guru, tidak terlalu menunjukkan bahwa diri kita adalah orang yang profesional. Baik Bapak Ibu, selain kita mengadakan bimbel, kami juga menyediakan e-book soal UPPCK PPG tahun 2024 ini. Itu kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2024. Nah, di sampulnya di sini Bapak Ibu guru kita sudah berikan kompetensi lulusan yang dibahas, yaitu dari kompetensi lulusan 1 sampai dengan kompetensi lulusan 8. Bapak Ibu guru bisa melihat di ukmppg.kemdikbud.go.id untuk kisi-kisinya. Kemudian Bapak Ibu guru tinggal pesan e-book UPPCK hanya dengan Rp50.000 saja ke 081803358023. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan ke part yang ke-5 ya, nanti di video berikutnya.